Kalau ujar ulama, Nggih. maulid itu kalau kita lihat dari isi maulid yang diadakan, Nggih. pertama maulid itu bagian daripada kebaikan. Dan di dalam Al-Quran kita disuruh secara umum ijatan waf'alul khaira, gawi kebaikan. Nggih. Apalagi kan tadi arti kita maulid berkumpul membacakan sejarah Nabi, kisah Nabi. Dalam Al-Quran banyak Allah mengisahkan kisah kelahiran Nabi Isa, kisah-kisah Nabi yang lain. Itu sesuai dengan keadaan Allah mengisahkan para Nabi, mengisahkan kelahiran dari beberapa Nabi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasul, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Nah, ulama tafsir menjelaskan salah satu di antara mereka itu menjelaskan rahmat Allah itu yang kita disuruh bergembira itu adalah Rasulullah, karena Allah berfirman wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Nabi, innama ana rahmatul muhdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita bersama Guru Muhammad Hidayat akan membahas tentang Maulid Nabi. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Kayak kabar Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggih. Guru, kami hendak utakon Guru. Ini kan bulan Rabiul Awal Guru. Nggih. Bulan kelahiran Nabi Guru. Oh, itu selesai kita. Iya, nah. Jadi kan bulan kelahiran kita nih tak biasa udah Guru merayakan kelahiran Nabi, Maulid ya Allah Guru lah. Nah, itu mulai zaman Babila Guru ada Maulidan tuh Guru. Peringatan Maulid lah. Enggak, mulai peringatan Maulid tuh Guru. Kalau kita lihat dari arti dulu, Maulid ini kan asal bahasa Arab, isim makan atau isim zaman gitu. Maulid yang berarti tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Nah, cuma kegiatan yang kita adakan biasanya Maulid itu ya jenis salah satu perkumpulan. Dan di perkumpulan itu dibacakan kisah bagian daripada sejarah Nabi SAW dengan orang banyak teman gawinya. Nah, kalau nang pemulaan mengadakan acara maulidan dalam artian tadi berkumpul lawan orang banyak membacakan sebagian daripada sejarah Nabi, itu dimulai oleh seorang raja dari Irbil ngarannya. Irbil di daerah Kurdistan di negara Irak. Kalau ini Irak kalau itu Guru. Kurdistan. Nggih. Yang dikenal dengan Malik Muzaffar dan Sidin Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali Buktikin. Panjang loh. Itu wafatnya Sidin sekitar tahun 600-an Hijriah. Kita kan sebenarnya 1400-an kalau. Nggih. Nah, jadi berarti 800 tahunan lalu sudah itu. Nah, Sidin nang pemulaan nang mengadakan acara pembacaan sejarah Nabi tadi dengan berkumpul lawan orang banyak. Nah, Sidinnya dikenal seorang raja nang alim, adil, isi akhlak yang baik, rendah hati. Dan ketujuh bersedekah. Banyak disebutkan jasa-jasa Sidin, kebaikan-kebaikan. Di antaranya Sidin orang yang pertama menyampaikan banyu itu ke Gunung Arafat di waktu musim haji, karena jemaah dulu ngalih kan mencari banyu. Nah, Sidin pemulaan yang mendatangkan banyu sampai ke Arafat itu di waktu orang musim haji. Mulai mana tuh Guru? Mulai Irak kah? Kira-kira itu jasanya lah. Jasanya kada tahu kisahnya mulai mananya. Pokoknya hidupnya awal-awal usaha sendiri gitu. Orangnya luar biasa adil, kada membiarkan di kampung nih adanya kemungkaran di tempat gitu. Jadi pemurah luar biasa. Sidin ini luar biasa mengadakan peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal. Biasanya kadang di tanggal 8 dan ada tahun berikutnya karena di tanggal 12.
karena khilafkan ulama ada kelahiran Nabi di tanggal 8 dan tanggal 12. Jadi setahun tanggal 8, setahun tanggal 12 tahun kena pulang. Berarti si Dinto tuh masuk tabiin lah kayak itu kan guru. 600-an di bawah tuh. Asalnya di bawah tabiin kira-kira. Nggih. Tapi itu masuk orang yang alim guru lah. Nggih. Udah raja, kena alim pulang. Kalau setiap tahunnya itu dia sekitar disebutkan di dalam kitab itu 300.000 dinar. Hagan ongkos biaya maulidnya tahun 300. Jadi ada yang pernah menghadiri acara undangannya, itu yang disiapkan sekitar 5.000 kambing digoreng. Kepalanya 5.000 kan 5 igong ya kambingnya. 5.000 kepala gitu ya, kepala kambing. 10.000 ayam. 10.000 kepala ayam. Yang disiapkan untuk peringatan Maulid mulai situ nang diadakan tadi Maulid tadi berkumpulan ya tradisi jadi kita bermaulidan. Pas itu mungkin kayak mengisahkan kayak periwayat Nabi kayak itu aja kalau guru mungkin atau itu kayak ini kita juga orang banyak. Jadi hadir bubuhan para ulama, tokoh-tokoh berkumpulan di sana lawan orang banyak. Dan itu kegiatannya modelnya beberapa hari. Jadi ada kegiatan kayak pembacaan Maulid Nabi, ada kayak mengisahkan kisah sejarah Nabi, nasihat-nasihat dari para ulama. Dan itu sezaman kalau kada salah sih itu lawan Imam Ibnu Katsir. Salah satu juga yang mengarang daripada Maulid Nabi ya. Masih sezaman ngerulang ya, sezaman dan Ibnu Katsir. Berarti yang hidin mengadakan Maulid nih belain-lain acaranya hari ini misalnya khusus kayak lakon besyairan misalnya kayak itu lah guru. Iya mungkin kayak itu. Jadi kena esoknya baca manakib. Iya kisah Nabi misalnya. Kisah Nabi. Ya. Oh itu kan. Jadi hadir orang miskin. Rakyat kan sedina raja. Iya. Jadi tiap hari berapa hari itu terjamin rakyat nih. Idin mengadakan acara maulidan. Oh inggih. Itu Bang Guru adalah Guru dalil atau kisah yang menguatkan bahwasanya maulid ini bujur supaya bukan kita nih kada tak umpat-umpat yang menyalahkan lah Guru. Kalau ujar ulama, maulid itu kalau kita lihat dari isi maulid yang diadakan, pertama maulid itu bagian daripada kebaikan. Dan di dalam Al-Quran kita disuruh secara umum ijatan waf'alul khaira, gawi kebaikan. Apalagi kan tadi arti kita maulid berkumpul membacakan sejarah Nabi, kisah Nabi. Dalam Al-Quran banyak Allah mengisahkan kisah kelahiran Nabi Isa, kisah-kisah Nabi yang lain. Itu sesuai dengan keadaan Allah mengisahkan para Nabi, mengisahkan kelahiran dari beberapa Nabi. Apalagi kalau kita lihat nang kita gawe di dalam acara maulid nih, baca Al-Quran, terus silaturahim, jamu makanan, baca kisah Nabi, semuanya bersalawat, mengucapkan salam, semuanya itu ada di dalam dasar anjuran dalam agama. Baca Al-Quran, Qura'u ma tayassara min Al-Quran, ya kalau menjamu orang makanan, absus salam, mu'at'imut ta'am, salawat lawan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada yang salah nih Guru lah. Semua sesuai dengan yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Kalaunya kisah apa nggak ada Guru yang menguatkan misalnya ada orang mengadakan maulid misalnya terus dapat apa kayak itu nah misalnya. Kalau di dalam kitab-kitab banyak. Contoh kayak di Maulid Syaraful Anam, kisah orang mengadakan maulid di tetangganya nih ada orang non Muslim itu beragama Yahudi. Jadinya bingung melihat apa nih tiap hari mengadakan maulid acara nih kumpulan orang Islam. Hingga akhirnya ringkas kisah kan. Mimpi tadi di dalam mimpinya yang si orang Yahudi tadi melihat ada orang Islam berkumpulan tadi. Lalu datang seseorang yang berwajah luar biasa tampannya. Jadi bertakwa siapa ini? Inilah orang yang kami peringati ujar orang Islam kelahirannya. Jadi dia melihat langsung hanya kan tertarik masuk Islam. Yang laki ini. Jadi keesokan harinya menyiapkan air rumah juga nih. Yang anak bicara aja. Jadi ujar nang bini kenapa nih? Nang laki ini pindah lahir
Nak ubah guru lah. Jadi ujar dikisahkan ini kesemua kugawi ujar karena lantaran yang menyebabkan orang pian masuk Islam malam tadi. Oh sakanya nang bini tak mimpi juga. Oh yang bini sama. Iya sama tak mimpi juga berdua laki bini. Oh iya. Berkat kan di jirat ada yang merayakan maulid. Oh yang jiran aja dapat berkatnya guru lah gara-gara maulidan deh. Iya, apalagi aja. Yang mengadakan nih guru lah. Oh nggih. Kalaunya maknanya guru, apa gerang makna dari maulidan nih guru? Kalau makna dari maulid kan ini banyak. Maknanya banyak terkandung di dalam maulid. Yang pertama kan kalau dari kita segi bahasa memperingati kan mengingat ya, merayakan ya kita membesarkan berarti. Nah kalau dari makna memperingati membesarkan kelahiran Nabi itu mulai dari Nabi sendiri, itu Nabi mengingat kelahiran Nabi. Pernah sahabat menanya Nabi tentang puasa hari Senin. Kenapa wahai Nabi jadi pian puasa hari Senin? Ujar Nabi, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Kama qala Rasulullah. Itu hari yang aku dilahirkan. Berarti Nabi apa? Mengingat hari lahir Sidin. Nah, jadi di situ ada peringatan makna dari Maulid kan. Mengingat. Dan di dalam Maulid itu ujar ulama juga kita ungkapan dari gembira bahagianya dengan Rasulullah SAW. Disuruh kan dalam Al-Quran kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasul dengan karunia Allah dan rahmatnya. Nah ulama tafsir menjelaskan salah satu di antara mereka itu menjelaskan rahmat Allah itu yang kita disuruh bergembira itu adalah Rasulullah, karena Allah berfirman wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Nabi innama ana rahmatul muhdah. Ulun ini rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian. Nah jadi bergembira dengan datangnya, bergembira dengan Rasul itu salah satu ungkapannya kita mengadakan maulid. Ini kalau Rasul aja gembira guru lah hari kelahiran Sidin ya dengan cara berpuasa guru lah. Jangan puasa ungkapan gembiraan Sidin. Kalau kita ya merayakan kelahiran Sidin yang guru kayak wah ini misalnya bawang-bawang maulidan. Nah. Oh nggih. Kalau nyebian ini kan guru sekolah nggak di Tarim guru lah. Kalau acara-acara maulid di Tarim tuh beda lah lawan di sini guru. Sama aja caranya guru lah. Sama kumpulan. Cuma kadang waktu-waktunya aja kayak kita juga kan ada yang di beda-beda gitu waktunya melihat situasi dan kondisi kayak jadi rata-rata tuh sama aja loh guru lah yang di situ. Sama aja. Dan oleh karena itu kan maulid yang dibaca berbeda-beda. Karena di dalam maulid itu tadi menggambarkan tentang sejarah Nabi, tentang akhlak-akhlak Nabi. Yang mana seseorang pecinta lawan Nabi itu mendengar, apalagi kan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di diri Nabi ini sempurna samanya. Lahiriah sempurna, sifat akhlak mulia sempurna. Jadi nang setiap orang nang kenal melihat mendengar pasti akan tertarik cinta kan. Ya kita melihat sesuatu nang heboh kayak itu mempesona, asal tertarik kayak kita. Misalnya kita lagi melihat orang pertandingan juara sepak bola, ada juga kan anak asal anaknya jadi pemain karena melihat sesuatu kan yang wow nah jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala itu ujar ulama kan meletakkan di diri Rasul itu sempurna, hasanan nas khuluqan wa khalqan. Nah jadi di dalam maulid tuh kayak itu juga menghidupakan lawan umat nih tentang menggambarkan kayak apa sifat Nabi, lahiriah Sidin, akhlak-akhlak Sidin, sejarah hidup Sidin. Dan menghidupkan pula tentang kenangan. Kita memperingati ini kan mengenang kembali seakan-akan supaya kayak hidup supaya ingat lawan Nabi gitu lah. Iya. Nah kayak amalan haji juga. Nah, kalau amalan haji itu kan kita lihat kebanyakan daripada amal ibadah haji ini mengingat kenang-kenangan telur yang telah terjadi di Arafat misalnya, di Mina, tawaf, Safa lawan Marwah. Nah itu semuanya ada kenangan berhubungan lawan orang-orang yang mulia. Hingga makanya dari maulid itu supaya ingat lawan Nabi gitu lah. Kalau kita kan kada bertamu lawan Sidin gitu lah. Kayak jadi maulid itu kan mengisahkan tentang kayak apa kelakuan Sidin gitu lah. Supaya tahu intinya tuh kita kenal lawan Nabi gitu lah. Udah kenal kan menambah cinta, menambah kita rasa ta'zim, merasa bangga kita jadi umat Sidin.
semangat melaksanakan tuntunan yang diajarkan situ. Mungkin yang terakhir Guru, apa Guru harapan pian di bulan Maulid ini Guru? Harapan lah. Oke. Ya, itu maksudnya sama kira-kira kayak yang diharapkan oleh guru-guru kita pendahulu kita di dalam bulan Maulid ini kan, ini momen waktu yang tepat untuk kita kembali menilai hubungan hati kita lawan Nabi, lawan sunnah Nabi, kayak apa kecintaan kita lawan Nabi. Dan kesemuanya ini bertujuan tadi mudah-mudahan kita bisa merayakan, bisa membesarkan, bisa bergembira di bulan kelahiran Rasulullah. Karena kan orang yang cinta itu pasti sesuatu berhubungan lawan orang yang dicintai, apalagi momen-momen khusus itu kan menjadi yang ditunggu-tunggu karena oh ini apa, jadi ini tangga saya ini, oh ini ulang tahun Bini. ini atau ini hari anniversary. Ini sesuatu yang dinanti-nanti. Nah kayak itulah orang yang cinta lawan Nabi, momen saat yang dapat menunggu menilai kembali kayak apa hati kita. Nah jadi di dalam peringatan Maulid tentunya kan kita supaya mendapatkan makna Maulid, inti Maulid daripada yang kita rayakan, diantaranya kita hadir dengan niat yang bagus, menjaga adab, mendengarkan, menyimak kita apa yang dibaca. Lagi kan di dalam Maulid kan ada jalan untuk mengenalkan, misalnya si penceramah menyampaikan nasihat, mengenalkan kita lawan Nabi, mengenalkan lawan akhlak Nabi. Di situ juga kita bersama-sama bersalawat mengucap salam kepada Rasulullah. Nah kesemuanya itu tergabung bila kita niat jujur dengan adab hadir hati kita, insya Allah itu akan semakin menambah nilai kecintaan kita di hati kepada Rasulullah SAW. Kalau niat Guru, adakah Guru bayang-bayangan misalnya niat yang paling bagus menghadiri acara Maulid, apa niatnya itu Guru? Niat hadir menjadi Maulid banyak. Semakin banyak kita memasang niat, kan likul limri'in manawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatakannya. Hadir niat hati kita untuk memperkuat kecintaan kepada Allah dan Rasul, untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, mengharapkan syafaat Rasulullah. Ini menjadi perantaraan kita khidmah kepada Rasulullah dan syariatnya di dalam Maulid, untuk memperbanyak salawat dan salam lawan Rasulullah, memperbanyak perkumpulan orang banyak, mengharap kita mudahan Allah menurunkan rahmatnya dengan dibacakan riwayat hidup Rasulullah. Kalau kita mendengarkan pembacaan orang-orang yang baik itu penyebab turun rahmat, apalagi yang dibacakannya sebaik-baik makhluk. Jadi makin banyak niat makin bagus. Hendak mengamalkan kita, mempraktikkan apa sunnah Rasulullah yang belum kita laksanakan, apa lagi di diri kita yang belum kita terapkan. Mungkin Guru cukup sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih Guru sudah mau hadir di podcast kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di lain waktu kawablong podcast Guru lah. Insyaallah. Nah juga untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk selalu mendukung channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al-Khairi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.